balik lagi di Tripod Trust Information Podcast. Tripod Trust Information Podcast. dengan gua Raya. Dan gue Ica. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat gong. Kenapa Betul. gongnya itu? Kenapa gongnya? Karena ini mahasiswa lulusan bisnis digital di Universitas Nusa Mandiri. Dan Yang saat ini Lagi berkarir di digital marketing di Batas Group. Batas Group ya, bukan batas antara kalian dengan yang lain. Betul. Nah, penasaran kan apa sih itu Batas Group? Langsung aja kita berbincang dengan narasumbernya. Hai Kak Bila. Halo. Aku harus gitu juga nggak? Harus dong. Rasa cinta kita ya. Jadi kalau Oke. kita udah begini-gini, itu kita cinta sama Betul. narasumbernya. Karena aku cinta banget sama hostnya, jadi halonya Halo. juga. Gitu ya. Oke, rame ya. Rame ya, karena kita lumayan begini nih sama narasumbernya. Deket banget ya. Bener. Sedekat itu sebenarnya. Oke. Sebenarnya jujur. Karena kita deket banget, Kak. Sedekat-dekatnya kita penasaran nih sama Cie. masuk. Ada yang kepo sama aku. Ada yang Iya. itu tapi bukan tetangga nih ya. Bukan stalker juga. Bukan, yang ini keponya tentang hal-hal baik ya. Betul, berguna banget. Kita penasaran perjalanan karir kakak hingga sampai di titik yang saat ini, Kak. Nah, Oke. kalau boleh tahu nih, Kak, dari jurusan yang di kuliah tadi bisnis digital ya, Kak. Nah, apa sih impact yang membawa ke kerjaan kakak sekarang? Oke, jadi kan kalau tadi teman-teman tuh bilangnya tuh aku tuh kuliah di jurusan bisnis digital. Iya. Terus sekarang juga bekerja di digital marketer gitu. Itu tuh aku dari kuliah sampai aku kerja di digital marketer itu tuh pasti relevan banget sebenarnya. Banget dong ya. Banget. Relevan banget karena while aku kuliah di bisnis digital itu kayak aku belajar tentang SEO, terus buat konten, terus buat kayak advertising gitu. Itu tuh relevan banget sama kerjaan aku yang sekarang. Tapi nggak hanya sampai situ. Wow, Aku- masih panjang berarti nih Masih ya. Seru panjang. banget nih kita. Aduh, Ayo kita tungguin. Karena aku ngerasa oke, di digital marketing aku udah ada nih kemampuannya nih. Aku mau sesuatu yang lebih luas lagi. That's why aku tuh minta kesempatan yang lebih nih sama perusahaan aku. Aku minta kesempatan sebagai marketing and partnership. Oh. Jadi itu jangkauannya lebih luas dari hanya digital Oh, marketing. jadi disclaimer, digital marketing itu udah tertinggal jauh nih, udah waktu magang berarti ya. Iya, digital marketing itu pas aku baru masuk company itu, aku masih coba-coba buat magang gitu, dan ada posisi di digital marketing. Aku ikutan digital Berarti marketing awal itu. berkarir di awal berkarirnya di digital marketing. Oh, iya. Nah, setelah itu aku ingin melanjutkan karirku, memperluas jangkauannya juga gitu ya. Jadi aku penasaran nih, kok orang-orang tuh bisa ya kolaborasi antar brand, antar perusahaan. Aku penasaran, kok bisa gitu. So, aku mulai tanya-tanya ke atasan aku, dan atasan aku ternyata memberikan kesempatan buat aku jadi marketing and partnership. Berarti sekarang marketing And Partnership. Oke. Jadi aku cari-cari partner gitu. biasa nih ya, yang lagi cari partner bisa langsung calling Kabila nih. betul. Tadi Partner di kerjaan aja. iya, itu sekarang di maksudnya. kerja ya. Iya, di Tadi kan kerjaan. kakak udah nyeritain perjalanan kakak dari kuliah terus sampai kerja yang awalnya ada pokoknya udah semuanya gitu. Iya. Boleh nggak sih ceritain keseruan waktu kuliah nih? Mungkin generasi mandiri ada yang penasaran. Kalau kuliah, karena kan kakak nih angkatan baru nih, maksudnya lulusan baru ya, yang masih anget-anget banget nih ya, Bener. masih bisa menceritakan dengan detail lah ya. Benar. Keseruan Masih inget masa masih kuliah. banget dong. Benar. Boleh nggak sih ceritain keseruan waktu jadi mahasiswa atau pas jadi mahasiswa tuh kakak udah ngapain aja gitu? Oke. Jadi nih guys, fun fact-nya itu selama aku kuliah, aku tuh gak pernah jadi narasumber kayak gini loh. Kapan ya aku jadi time. kapan ya aku jadi mahasiswa berprestasi yang diundang-undang? Sekarang kesampaian ya. Sekarang alhamdulillah itu bukan mahasiswa berprestasi sih, tapi ya udah jadi narasumber ya berarti teman-teman hari ini. karena di Tripod itu yang jadi narasumber udah pasti
berprestasi, Kak. Oh, iya, Jadi Masya kakak mau Allah. nggak mau, suka nggak suka, kita Harus. kakak harus berprestasi. Harus gitu. mengakui lah ya Iya, gitu. Oke, Kak. Oke, berarti biasanya ngulik prestasi orang. Oke. Sekarang juga aku harus kasih tahu nih Ayo. prestasi aku apa. Oke. Dan aku tuh kan kuliah ya di Universitas Nusa Mandiri. Nah, fun fact-nya aku tuh jarang banget kuliahnya itu di dalam kampus. Lebih banyak di luar Lebih explore banyak nih. di luar kampus. Semester 1, 2 itu aku di dalam kampus. Semester 3 itu aku di luar kampus, itu aku udah ikut sertifikasi dari PT Arka Tama. Itu sertifikasi digital marketing juga, which itu relevan sama kerjaan aku yang pas aku magang pertama kali di Betas Group. Terus yang selain aku tadi di semester 3 itu aku di PT Arka Tama, di semester 4 aku coba buat kuliah di UGM, teman-teman. Jadi aku ikut program dari agak lupa ya. Kayak pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar Wow. gitu, tapi aku lupa nama programnya tuh apa. Tapi itu ada programnya pas itu dikasih tahu sama dosenku, terus jadi beberapa mata kuliahnya aku ikut mata kuliah di Universitas Gadjah Mada dengan dengan kadang belajar yang menggunakan bahasa Inggris karena itu tuh pelajaran tentang public relation yang mana tuh mahasiswanya nggak hanya mahasiswa Indonesia aja, tapi mahasiswa internasional juga gitu. Terus juga di semester 5 aku udah mulai belajar di kampus, tapi di semester 6 kayaknya aku ikut apa gitu tapi aku lupa. Dan selain itu juga aku tuh ikut kayak kegiatan kampus namanya Talent Squad. Oke. Gitu. Ini sama kayak kita ya. Ini circle kita ya. Ini jiwa kita nih, nyawa kita ada di sini. Betul. Dan di Talent Squad itu tuh kayak bener-bener ngebantu skill komunikasi aku, Ngebentuk lah ya. ngebentuk skill komunikasi, skill public speaking aku. That's why sekarang ketika aku kerja jadi marketing and partnership, Itu aku nggak kaget lagi lah ya. nggak Ibu. kaget lagi ngobrol sama kliennya, Karena harus udah baik gitu kan. harus hati nggak baik, muka harus Muka harus senyum. harus baik gitu. Terus tuh yang kayak jadinya ngobrolnya lebih asik ya gitu ya, lebih seru ya. Jadi kadang-kadang emang itu partner aku di perusahaan lain, tapi tuh jadi kayak kebawa ke real life ya gitu loh. Jadi kayak temen di real life juga gitu loh. Jadi seru sih, selain kita punya kerjaan yang emang sesuai sama kita, terus itu juga jadi ngebawa impact ke kehidupan sehari-hari Iya. sih yang aku rasain gitu. Oke. Nah, kakak kan tadi bisnis digital ya jurusannya. Betul. Pasti banyak banget mata kuliah yang udah dipelajarin. Bener banget. Nah, kira-kira mata kuliah yang bener-bener kepake banget, Kak, di dunia kerja saat ini itu apa, Kak? Oke, karena tadi masih ada marketingnya ya guys, jadi mau nggak mau aku tetap ngebuat kayak digital marketingnya juga, strategi digital marketingnya juga. Jadi aku tetap harus buat konten brief, aku harus tetap buat kira-kira strategi konten marketingnya tuh apa ya, which itu udah aku dapetin di semester 3 bisnis digital. Dan aku tuh pas ke dunia kerjaku ya, aku ngerasa wah ini sih semua yang aku pelajarin kepake banget sih. Bahkan ketika ya that's why ya kantor selalu mencari wajah baru ya guys ya, karena pasti ada pengalaman baru dan punya pemikiran yang emang mungkin out of the box gitu ya. Jadi while aku masuk ke kantor tuh aku ngerasa kayak beberapa ideas aku tuh cukup diterima gitu sama atasan aku, karena emang mungkin fresh ideas gitu. Betul. Dan ketika kita memaparkan ideas kita, itu tuh nggak bisa pakai perasaan-perasaan aja, tapi kita juga harus pakai data. Dan di bisnis digital, itu tuh ada data yang kita pelajarin. Nama pelajarannya tuh kalau nggak salah statistik. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, kalau salah mohon dimaafkan. Kalau salah mohon dimaafkan teman-teman, tapi itu kita dapat pelajaran itu, yang mana pelajaran tersebut itu mengolah data, dan aku ngerasa data yang emang aku bisa olah nih dari Google Analytics gitu. Aku present ke atasan aku. Aku present, ini tuh konten kayak gini tuh kayaknya harus kita launching deh di perusahaan kita. Karena datanya begini.
Dan ketika kita menunjukkan data, atasan kita pun langsung yang kayak, oh iya boleh, langsung jalankan gitu sih. Biasanya gitu. Aku rada penasaran sama yang kakak bilang tadi, pertukaran pelajar. Itu kan Oke, ada boleh. metode yang kuliahnya itu pakai bahasa Inggris atau karena mahasiswanya juga bukan cuma dari dalam negeri. Kakak ngerasa culture shock atau ngerasa kayak aduh kayaknya kampus gue kurang atau gimana? Pernah ngerasa gitu nggak sih atau berkecil hati nih? Oke. Gitu. Oke, karena di situ kan kita belajar menggunakan bahasa Inggris dan diskusinya juga pakai bahasa Inggris kan. Kalau berkecil hati aku nggak begitu karena aku juga cukup mempelajari bahasa Inggris dari aku SMA dan aku juga bisa cukup memahami bahasa Inggris. Tapi mungkin yang kayak oke, berarti aku malah semangat Harus untuk nge-grow up belajarnya gitu lah, iya. Semangat untuk belajarnya, oh berarti aku harus lebih belajar nih bahasa Inggris. Karena orang-orang di luar sana tuh bener-bener lari-larian, nggak jalan. Kalau mungkin aku sekarang kayak, aku masih jalan gitu. Mereka udah lari udah ya. lari. Dan that's why kayak malah ngebuat aku tuh, ayo Bill, harus semangat belajar bahasa Bangkit Inggrisnya gitu. Jadi kayak sekarang ataupun kayak kemarin ketika aku belajar di situ, itu tuh aku kayak latihan TOEFL, aku juga latihan IELTS gitu. Dan sekarang doain ya teman-teman, semoga IELTS aku bisa dapat nilai yang emang sesuai dengan Amin. Kita doakan ya, semoga Kabila mendapatkan apa yang Kabila Inginkan, inginkan. betul. Amin. Oke. Nah, dari perjalanan itu semua Kak, kira-kira apa struggle yang udah Kakak alamin sampai bikin Kakak down dan gimana Kakak cara bangkitnya? Oke, struggle yang bikin down. Kalau struggle yang bikin down itu Belum ada. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kayak alhamdulillah perjalanan aku terasa sangat menyenangkan. Menyenangkan. Bukan mudah juga tapi terasa sangat menyenangkan. Bisa Kakak Mungkin nikmati bisa lah ya. karena kakak dinikmati. juga mencintai apa yang kakak Betul. jalanin, itu bisa Iya, jadi. bisa jadi karena itu juga. Tapi mungkin kayak oke nih harus belajar lebih di sini, harus belajar lebih di sini gitu. Pasti ada hal-hal itunya Harus gitu. nyari input baru aja lah ya gitu. Kayak waktu pertama kali misalnya aku nge-MC mungkin enggak gimana ya? Nggak Nggak lancar. lancar. Terus sekarang Mungkin gitu. nggak pede juga gitu, tapi kan itu ada input-input yang harus aku pelajari lagi. Oh iya, disclaimer, gitu. Kabila ini juga seorang MC lah generasi mandiri. Dia tuh udah biasa nge-handle event-event menjadi MC gitu. Ya ampun, boleh kontak Boleh aku. calling. Cari partner di sini Iya, kan. boleh. Langsung Oke. aja mungkin bincang-bincang kita udah segitu aja Iya. mungkin ya. Ya Sejauh ampun ini masih kangen Iya, padahal. biar kita bikin part 2, 3, 4 Episode selebihnya gitu Oke. kali. Doakan semoga ada episode selanjutnya bersama Kabila ya. Oke. Dengan pengalaman-pengalaman baru pastinya. Betul. Kakak boleh ngasih closing statement atau pesan-pesan untuk generasi mandiri nih yang lagi struggle atau yang emang lagi bingung mau ngapain gitu. Oke, kayak aku tuh terinspirasi dari suatu film ya teman-teman ya, judulnya tuh Si Paling Aktor. Menurut aku tuh filmnya tuh bagus banget buat aku yang sekarang tuh lagi cari sebenarnya kerjaan yang cocok tuh apa sih, gimana caranya ningkatin karir sih gitu. Pasti teman-teman yang emang fresh graduate kayak aku juga pasti merasakan yang kayak bingung mau berkarir untuk menunjang karirnya atau mengembangkan karirnya gimana. Tapi dari film itu tuh aku belajar tentang kayak ya udah kembangin aja kemampuan yang emang misalnya kesempatannya belum ada di depan mata kalian, tapi kemampuannya itu harus tetap kalian kembangkan walaupun kesempatannya belum ada. Jadi ketika kemampuan kalian yang emang udah makin bertambah bertemu dengan kesempatan, insya Allah sih akan jadi sesuatu yang emang amazing lah ya. Insya Allah Akan menemukan seperti itu. jalan lah ya, udah Benar. best combo gitu. Iya. Mungkin sekian dari kita berdua. Mohon maaf jika ada salah pengucapan kata ataupun salah bicara kita. Bertemu lagi di episode-episode selanjutnya karena kita masih panjang banget episodenya dan dengan narasumber-narasumber yang lainnya juga. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tripod Trust Information Podcast.